Gue bilang apa? BBRI terbang kan karena bandar ini borong terus. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu ya. Nah, topik ini kita kali ini tuh kita dapatkan ya sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya, bahwa saham BBRI ini tuh dia akan terbang ya, karena satu sisi juga kami sudah memberikan informasi ya mengenai hal itu semuanya ya di konten kami sebelumnya di sini Bapak Ibu ya, bahwa pada tanggal 26 Mei ketika saham BBRI rontok, tak suruh untuk tenang saja ya. Karena apa? Karena saham BBRI itu dia masih proses akumulasi ya. Dan di sisi lain kita juga dapatkan informasi yang terbaru mengenai dari saham BBRI ini, bahwa bos BRI borong saham lagi diskon. Ya, ini terbang ya, seperti itu. Nah, kita akan ungkap mengenai dari saham BBRI ini. Apakah masih akan naik lagi Pak Firman, dan siapa? Ya, bandarnya itu siapa yang mengakumulasi mengenai dari saham BBRI ini? Ya, setelah 2 hari itu terbang kenceng-kencengan. Kita akan ungkap untuk kalian dan kita akan kasih tahu untuk strateginya di saham BBRI ini. Khususnya bagi yang kalian nyangkut ya dari saham BBRI ini, tenang saja, karena nanti akan ulas untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja kita akan ungkap siapa sih Pak Firman market makernya atau bandarnya yang mengakumulasi mengenai dari saham BBRI ini tuh. Nah, kita bisa dicek ya bahwa saham BBRI ini ya selama ini ya namanya apa namanya di bulan ini. Nah, di sini market makernya ya yang mengakumulasi itu adalah AK, CC dan juga JP Morgan, BK dan juga YP ya. Ini masuk sekitar 660.000 lot. CC juga 608.000 lot, BK 270.000 lot ya. Ini yang masuk mengenai dari saham BBRI. Makanya saham BBRI ini tuh dia itu terbang ya di sini. Nah, di sini paling banyak AK ya. Tanggal 19 ini ya, paling banyak itu AK. Nah, 18. Oh, AK ya Bapak Ibu ya. Jadi cuan dari saham yang lain dia masukkan di saham BBRI lagi diskon. Ya, kayak gini. Nah, di sini Bapak Ibu volumenya ya sekitar 5 juta lot. Nah, ini untuk RSI-nya ini sudah over. Ya, sudah over ini. Ya, ini. Ya. Ini mengenai dari saham BBRI ini. Nah, dia itu digarek. Nah, apakah dari aslinya itu juga mengakumulasi Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Kita cek. Oh, enggak, BBRI aslinya itu masih distribusi. Nah, jadi direksinya itu buy. Ya, makanya di konten kami pada tanggal 26 ini tenang saja, nggak usah khawatir. Ya. Ini juga yang melihat ya, ini juga banyak sekali ya. Ada 2000. Ya. 2000 orang. Ini yang suka ini 57. Oh, saya terselamatkan. Ini juga diungkap saham saya sama Pak Firman, karena kalau Pak Firman itu menjelaskan secara detail datanya. Ya, saya nyangkut ini Pak Firman, ada yang 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, dan ada yang 30 miliar. Ada Pak Firman? Ada. Ya, kan saya sudah bilang, ya, saya itu alumni saya itu ya mereka para big money. Apakah big money semua Pak Firman? Enggak. Orang-orang yang buka akunnya 100.000, 200.000, 1 juta juga ada yang masuk. Karena saya akan tampung semuanya. Kita di sini satu sama rata ya. Kita nggak ada yang jago, semua juga pembelajar. Saya juga di sini bukan paling jago, ya. Tapi di sini ya juga mengedukasi kepada mereka yang pengen belajar dunia pasar modal, ya.
Jadi saya nggak ungkap dari saham GoTo saja, saham lain juga banyak ya di kelas kami. Tapi ya karena jumlah permintaan yang paling banyak GoTo dan juga BBRI, kita ungkap dulu. Nanti kita akan ungkap ya saham-saham yang lain ya, seperti itu. Ini saya sudah katakan. Ya akhirnya apa Bapak Ibu, ya diangkat. Ya ini yang beruntung sekali, itu alumni kami yang di bulan Juni. Pak Firman, ini GoTo ini kok GoTo biasa bahas GoTo ya. BBR ini itu sudah layak masuk nggak Pak Firman? Ini kalau kita lihat secara teknikalnya, dia itu sudah volumenya sudah masuk dan stok RS-nya juga masuk. Sikat aja Pak Firman. Masuk berapa? 2000 lot Pak Firman, boleh? Boleh. Boleh. Tapi saya katakan dulu, Bapak 2000 lot itu masih ada sisa cadangan lagi nggak? Oh masih ada Pak Firman. Karena setelah ngikuti di kelasnya Pak Firman, saya diajari money management, bandarmologi juga, analisis teknikal juga lengkap, diajari secara perlahan ya, dan nggak cepet-cepet, dan juga gamblang, alat-alatnya juga diberi. Alat-alat yang biasa dipakai Pak Firman itu apa saja, saya kasih ya, untuk deteksi dan lain sebagainya saya kasih, dan juga diskusi, jadi lebih kredibel. Berani 2000 lot masuk jebret. Di harga berapa? Di harga 4000. Sebelumnya sudah punya barang belum Pak? Belum Pak Firman. Masuk saja, sikat, hajar. Sudah untung. Ya. Pak Firman ini sudah naik, silakan boleh jual nggak? Boleh TP dulu nggak apa-apa, nanti biarkan untuk masuk kembali. Ya. Tuh Bapak Ibu, caranya ada caranya, jadi nggak ngasal. Ya. Untuk kalian yang pengen masuk, hubungi saja nomor ini, nanti untuk tekniknya nanti di akhir sesi. Oke ya, clear. Ini yang mengakumulasi dari saham GoTo ini. Nah, satu sisi mengenai laporan keuangannya dari saham BBR ini seperti apa Pak Firman? Ini bagus. Makanya saya suruh untuk tenang aja. Apa yang menjadi dasarnya Pak Firman ini suruh tenang aja? Satu, laporan keuangannya juga bagus. Ya bertumbuh. Saya nggak melihat itu cuan atau enggak. Yang penting itu tumbuh. Tumbuh dalam hal ini apa namanya? Nggak melolok apa itu? Melulu ini ya. Apa namanya? Net income-nya itu harus hijau. Enggak. Jadi dia itu kalau misalkan dia tadinya itu rugi besar terus mengecil, dia itu bagus. Nah, kalau dari saham BBR ini tuh tahun 2021 dia net income-nya 6,8 triliun. Tahun 2024 naik menjadi 18,8 triliun. Nah, tahun kemarin itu 15,5 triliun. Ini tumbuh enggak? Ya tumbuh. Ya, makanya saya suruh untuk hold dan juga akumulasi. Tutup saja, tutup mata. Kan saya sudah bilang, kalau saya masuk dari saham BBRI, beli jebret tutup mata. Ada nggak Pak Firman yang disuruh Pak Firman untuk beli tutup mata lalu kowar-kowar atau apa namanya apa ya, komentar, wah ini katanya ini tutup mata. Ada nggak? Ada. Karena satu sisi investor pemula itu karakternya itu beda-beda. Ya. Jadi kita secara pendampingannya, karena mayoritas usianya 30 tahun ke atas, ya kita juga harus maklumi. Mereka itu zaman kolonial. Kalau saya milenial ya, kalau sekarang sudah Gen Z. Lu apakah ada perbedaannya, Pak? Jadi setiap generasi itu ya karakternya itu beda-beda. Apakah mereka itu ada lebih buruk atau lebih jeleknya? Enggak, semua itu baik semua. Tinggal kita beradaptasi. Oh, ini usianya segini. Oh, ini karakternya kayak gini. Udah, seperti itu ya. Nah, ini. Jadi bagus, Bapak Ibu. Silakan bisa masuk, nggak usah khawatir. Nah, makanya mengenai dari saham BBR ini kemarin itu diakumulasi sekitar 2,3 triliun. Nah, ini Bapak Ibu yang uangnya banyak, yang di atas 100 juta ke atas, ini trading dari saham BBR ini juga untung sehari bisa 1 juta 2 juta ya. Pak Firman juga ngajari trading juga nggak Pak Firman? Dia diajari semua. Jadi karakter yang khususnya di pasar modal, orang-orang yang bisa cuan itu seperti apa, itu saya ajari semuanya. Tinggal nanti Bapak Ibu itu mengaplikasikan enak yang mana yang sesuai kepada Bapak Ibu. Ya, ini lintas generasi ya saya ajarkan.
Yang baru lulus SMK juga saya ajari, yang baru S1, S2, terus saya ajari juga, bahkan ada salah satu doktor dan juga perwira, banyak sekali ya yang pengen belajar dunia pasar modal. Nggak ada kata terlambat untuk belajar kepada siapapun ya. Yang penting itu Bapak Ibu punya wawasan dan bisa cuan secara konsisten ya, itu Bapak Ibu. Nah ini ya, ini return asetnya nggak usah kalian bahas lah, ini sudah bagus ngapain ya. Nah terus yang rekomendasi untuk buy itu ada berapa Firman? 59. Ini sekuritas ini menyarankan untuk mengakumulasi, dan yang untuk menyarankan nuhol itu ya di 20, selnya ada 3, potensinya 43% ya. Bapak Ibu juga sempat termakan salah satu influencer ya, influencer saham. Bapak Ibu kalau nabung dari saham BBRI selamat, portofolio kalian itu sudah minus 40% ya. Seperti itu. Loh kenapa Pak Firman? Ya itulah yang namanya influencer itu kan mereka tujuannya itu adalah untuk ini ya, apa namanya, memancing beberapa investor khususnya para pemula. Nah mereka itu tujuannya itu ya biar menarik, yang ngeklik itu banyak. Nah kalau Pak Firman enggak, ya, saya sikat semuanya ya. Sikat semuanya. Sikat dalam arti gimana? Orang-orang yang awam itu ya tak kasih, ajari, saya bimbing. Tujuannya kalian itu bisa tahu bahwa cara cuan di pasar modal itu mudah. Ya, asalkan kalian itu ya ada kemauan, titik. Nah, ini yang menyarankan. Nah, ini untuk cipta dana itu 7.000. Ini target saya 7.000. Ya, Morgan Stanley juga tidak ini ya. Nah, oke ya, ini ya penampakan dari saham BBRI ini. Nah ini volume juga banyak sekali Bapak Ibu. Asingnya dimanfaatkan, asing keluar. Dan alumni kami yang sudah biasa latihan, umurnya itu sekitar 50 tahun ya. Maka itu juga ngamati, wah ini BBRI lagi turun Pak Firman ya, saya ini akan masuk BBRI karena satu sisi AC-nya itu buang barang. Sudah diukur belum Pak berapa mereka buang barang? Ini sekitar ada 10T. Jadi kalau asing ini Pak Firman ya, ini yang cerdas nih ya. Asing itu kalau mereka itu keluar 10T nanti akan masuk 10T juga. Ya cerdas Pak. Iya Pak Firman, saya mengamati hal itu ya. Enak nggak Pak sekarang? Ya saya ini beruntung kenal Pak Firman ya, akhirnya itu sudah nggak cut loss lagi, nggak rugi 800 juta lagi. Sebelumnya itu sebelum masuk di kelas kami itu cut loss itu sampai 1 miliar ya. Ya ini benar-benar crazy Rick ya, jadi cut loss sampai 1 miliar buang barang. Wah tapi masih mau belajar. Wah bagaimana Pak Firman untuk membina itu, apakah nggak stres ya? Ada triknya ya. Kalau mereka dari akademisi atau dari khususnya dari dosen biasanya ya bisa mengendalikan hal itu semuanya. Kenapa mau mencoba lagi nggak? Kesalahannya boleh. Akhirnya apa? Bisa cuan. Yang tadinya itu 1 miliar hilang, sekarang bisa tumbuh tuh ya lebih dari 1M. Ya gitu Bapak Ibu ya, khususnya bagi para pensiunan. Ya, Bapak Ibu baru mengenal dunia pasar modal, katanya untuk bisnis di pasar modal itu mudah, tapi nggak semudah yang dibayangkan oleh beberapa yang buka seminar itu Bapak Ibu ya. Nggak semudah seperti itu, nggak enak beli naik, nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa variabel, kok variabel? Bahasanya yang mudah aja Pak Firman, kita kolonial nih. Jadi ada beberapa trik ya, dan juga beberapa cara, tapi nggak di generate. Generate itu apa Pak Firman? Jadi nggak disamaratakan. Jadi saham gorengan yang volumenya kecil diterabas saja karena di sini dilihat dari teknikalnya ini cukup kuat tuh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu caranya. Ya. Jadi harus ada beberapa variabel. Jadi ada beberapa komponen yang di situ validitasnya itu teruji, terutama karakter tiap emiten itu beda-beda. Jadi setiap
emiten itu karakternya itu beda-beda. Jadi sopirnya atau bandarnya itu beda-beda untuk menggerakkan sahamnya. Intinya seperti itu sih. Tapi di situ kita juga bisa deteksi pakai alat-alat yang lain. Ya, kayak gitu. Banyak kok. Ya, ini. Nah, bandarnya sudah saya ungkap. Dan juga oh ya, bid offernya bagaimana Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini. Nah, di sini Bapak Ibu untuk bid offernya. Di saham BBRI ini ya, kita BBRI ini sudah terbang 3 kali ya, 2 kali berturut-turut. Ini apakah masih bagus? Weh, habis. Di sini Bapak Ibu ya. 4430, 4420, 4410 ini bidnya orang itu. Ya, siapa Pak Firman? Jangan diungkap di secara umum ini ya, nggak enak, nggak punya etika saya. Ya, di kelas saja nih. Nah, ini bidnya, oke, 4430. Kita lihat dari offernya 448. Oke. Jadi ini beberapa big money itu juga mereka juga pasang ya. Di situ jual beli, oke, nilai transaksinya itu mencapai 2,3 triliun ya. Ini dari saham BBRI. Ya, ini. Bidnya 900, oke, masih kuat. Semoga ini besok BBRI itu masih dites dulu ke harga 4.500 ya. Ini ya, kalau di 4.500 ini kejebol, maka dia akan dinaikkan ke 4540. Tapi kalau dites dinaikkan sedikit ya, kok dia itu nggak kuat, maka dia akan turun dulu. Nah, Bapak Ibu bisa tunggu ketika dia di oversold ya, seperti Bapak Ibu untuk mengenai dari bid offernya. Dan kalau kita lihat ya, untuk saham BBRI ini dia secara daily-nya sudah terbang 2 hari ya, dan ini sesuai rata-rata ya, bahwa saham BBRI itu dia kalau terbang ya maksimal ya 3 hari lah ya, maksimalnya ini 4 hari, ini bonus biasanya. Tapi ini sudah gede kok akumulasinya ya. Ini ya, ini silakan bisa di hold. Nah, terus apalagi Pak Firman kelebihan dari saham BBRI? Nah, BBRI ini tuh khusus cocok untuk bagi para pemula ya. Karena apa? Kalau kalian itu nyangkut mengenai dari saham BBRI itu, kalian akan dapatkan dividen. Apa iya Pak Firman? Iya, ada. Di sini saya akan perlihatkan ya. Untuk saham BBRI itu apakah dia bagi dividen? Ya, ada Bapak Ibu. BBRI. Nah, di sini. Ya. Kok ini? Pemegang saham. Kok saham dividen. Nah, di sini. Nah, ini Bapak Ibu, saham BBRI itu masuk di kategori IDX 20 High Dividend. Nah, biasanya saham BBRI itu saya sarankan untuk yang pemula ya, untuk tes di situ dulu apakah bisa cuan apa tidak. Salahnya bisa bisa ambil potensi apa tidak mengenai dari saham BBRI ini. Nah, karena apa? Karena untuk saham BBRI itu dalam 1 tahun itu bagi dividen 2 kali. Jadi kalau kalian itu ke investasi nyangkut dari saham BBRI ini, kalian akan dapatkan dividen gede. Ya, ini biasanya kalau ibu-ibu yang usianya 70 tahun ke atas, ya saya sarankan untuk investasi di saham BBRI juga. Ya, gunanya untuk apa? Diversifikasi, ya. Terus walaupun mereka itu loss, no problem, masih dapatkan dividen. Nah, biasanya tinggal masukkan sesnya aja, bantai untuk akumulasi terus, ya, no problem, karena ini perusahaan liquid nanti akan naik kembali, ya, mengenai dari saham BBRI ini, ya, dan terbukti ya, saham BBRI itu sudah naik kembali, ya, kayak gitu. Nah, di sini ya, kalau kita pensiunan masuk 5M dari saham BBRI ini, ya bagaimana ya, untung juga Bapak Ibu, ya. Karena juga ada ini ya Bapak Ibu ya, ini pengalaman ya, pengalaman. Jadi ada salah satu konglo ya, di situ sering nonton channel kami, mengikuti channel kami, dapat wawasan dan nggak ikut di kelas kami. Ketika untung ya saya nggak tahu
Ini kok tiba-tiba ditransfer saja. Gredek lah, ini punya siapa ini? Jadi nggak meninggalkan nomor tertera. Ini uang apa Pak? Setelah saya konfirmasi, ini saya nonton channelnya Pak Firman, saya tertolong dari Pak Firman. Ini ibaratnya apa namanya? Buat beli permen. Buat beli permen kok 10 juta, permen apa Pak? Banyak ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, karena di situ Bapak Ibu jadi rezeki, ya rezeki itu kita nggak tahu yang datanya dari mana. Nah, karena apa? Dampaknya itu apa? Yang tadinya itu Bapak itu dia mau rugi sampai 2 miliar karena akan masuk apa influencer yang di belakangan ya suruh di cut loss ya, tapi nggak dikasih solusinya ya. Daripada apa namanya, ini ibaratnya uang nemu lah ya, uang apa namanya, saya nggak jadi hilang, ini ibaratnya saya bagi rezekinya ke Pak Firman ini. Diterima nggak Pak Firman? Ya diterima. Jadi pemberian seorang itu kita nggak boleh ditolak ya, karena itu salah satu rezeki ya, itu yang apa namanya, kalau di agama saya itu dari tangan Tuhan, nggak bisa dihilangkan. Ya seperti. Oke, ngomong aja nih Pak Firman. Lanjut, kita saya ungkap. Bandarnya sudah saya ungkap, rekomendasi apa namanya, tadi beberapa sekuritas sudah menyarankan. Nah, kita ke strateginya. Nah, ini Bapak untuk caranya. BBR ini volume sudah cukup menarik. Silahkan Bapak Ibu bisa dipertimbangkan untuk masuk atau untuk hold. Ya, seperti itu. Nah, berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas, yang notabene lebih ke swing sama ke invest, ya. Silahkan Bapak Ibu bisa tunggu dulu ketika dia koreksi di 4.300 dan juga di harga 4.400 ya, mengenai dari saham BBR ini. Serta di harga 4.084. Caranya bagaimana Pak Firman? Apakah saya itu nyicil? Ya. Apakah saya itu tunggu dulu? Ini juga ada kelebihan dan juga ada kekurangannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalian itu, kita ke kelebihannya dulu. Jadi kalau kelebihannya, kalau kalian itu nunggu di harga 4.084, karena akan dapatkan yang namanya itu best price, harga yang terbaik. Itu kelebihannya. Tapi kalau kalian itu nyicil, kelebihannya apa Pak Firman? Jadi kalian akan dapatkan barang di harga supportnya, karena satu sisi kita nggak tahu support kuat dari saham BBR itu di mana, yaitu kekurangannya Pak Firman. Nah, kita bicara mengenai kekurangannya. Jadi kalau kekurangannya, kalau kalian itu nunggu nih ya di harga 4.000, kalian belum tentu dapat barang. Nah, kalau kalian itu mengakumulasi terus, itu kalian akan kehabisan amunisi. Biasanya kalau nggak tahu berapa persentase saya akan masukkannya, biasanya seperti itu ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal pilih saja. Targetnya Bapak di mana Pak Firman? Di harga 4.560 ya, dan juga di harga 4.769. Kalau kalian itu nggak sabar ya, pengen TP, boleh silakan di situ. Kalau kalian pengen sabar dikit, di harga di 5.042, dan kalau kalian itu jangka panjang di harga 5.400, dan untuk target agak nyantai ya di nanti harga di 6.444 mengenai dari saham BBR ini. Nah, ini juga ada beberapa analis atau beberapa sales, ada yang nyangkut dari beberapa saham, dimasukkan dari saham BBR saja. Ini sudah ada kode ini, silahkan bisa masuk. Ini boleh, nanti Bapak Ibu bisa dipertimbangkan ya risk rewardnya ya, seperti itu ya mengenai dari saham BBR ini. So ya kayak gitu. Ini tadi untuk swing dan juga untuk invest. Kita ke yang day trading. Bagaimana Pak Firman untuk yang day trading? Ya, Bapak Ibu bisa tunggu time frame-nya. Ya. Tunggu dulu dia koreksi ya di harga 4.300 ya, serta di harga 4235. Tunggu saya di situ. Jebret, kalau kalian dapat nanti kalian bisa jual di harga 4433 dan juga di 4488. Terus stop lossnya ada di harga 4.070-an mengenai dari saham BBR. Jadi kalau untuk day trading atau main cepat, kalian juga batasi resiko ya. Tapi kalau naik dikit, cuan konsisten, bungkus cuan bungkus, seperti itu. Tapi untuk trading di saham BBR ini itu volumenya itu tinggikan ya. Volume itu apa? Jadi porsinya itu ditinggalkan, no problem, tidak masalah ya. Tapi ya juga kalau main cepat ya, disiplin cut lossnya juga cepat ya, jadi seperti itu.
Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Dan bagaimana cara gabungnya untuk masuk di kelas Pak Firman. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang nunggu ya, kepengen masuk di grup kami sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kami baru bikin grup sekitar 7 bulan lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami bikin grup ya, dari beberapa masukan rekan-rekan ini, kita langsung bikin grup ya. Nih banyak sekali yang bikin nyarankan bikin grup nih 1 tahun yang lalu. Cik Via, banyak lagi ya. Gas, ayo Kak buat grupnya. Ya. Ini hasil kerja tim kami Bapak Ibu, riset, dan akhirnya orang-orang yang masuk di grup kami itu akhirnya tiap bulan itu cuan. Nah di bulan Mei kemarin, yang notabene bahwa bulan Mei itu sedih nggak bisa loss, kita bisa cuan ya. Ini kita profit dari 48 stok ya, dalam 1 bulan itu kita profit 35 dan holdnya ada 2, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 73%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara untuk gabungnya Pak Firman? Jadi trading saham ini diklik ya Bapak Ibu ya, diklik saja, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini ya. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Baik. Nah, di sini Bapak Ibu ya, untuk beberapa kelasnya. Yang pertama saya jelaskan dulu di kelas Akademi Trading Saham angkatan yang ke-9, kita cuman buka hanya 100 orang saja, kita akan adakan 8 kali pertemuan. Ya. Juli ini kita sudah angkatan yang ke-9 ya. Kita tampung semua 100 orang saja. Ini sudah overload ya. Kita nanti di bulan Juli ya, kita akan adakan lagi. Silahkan bisa masuk, belum kami tutup ya di bulan Juni. Yang masuk sudah banyak sekali ya, tapi di situ apa namanya, di kelas akademi itu kita nggak ngasih rekomendasi saham ya, tapi diajari bagaimana cara-cara saham yang bakalan terbang itu seperti apa di situ ya. Terus yang level 1, 2, 3 itu apa Pak Firman? Jadi ini cuma rekomendasi. Jadi kalian nggak dapatkan materi, tapi rekomendasi saham yang mana yang bakalan terbang ya di situ. Jangan bisa pilih. Yang level 4 itu yang per tahun, cuma setahun ya, seperti itu. Silahkan kalian bisa dipilih. Terus yang pasti cuan kelas awal itu ini yang apa Pak Firman? Jadi kalian itu dapatkan materi dan juga rekomendasi. Ini acara online tapi jamnya kita sesuaikan bisanya kapan. Nah kalau yang medium itu kalian bisa request Pak Firman, saya pengen di ini karena saya sibuk nih kelas medium. Kalian bisa ngajak rekan atau tim akuntansi kalian, kalau kalian punya perusahaan silakan masuk di medium ini. Satu akses saja, kalian mau zoom 10 orang boleh ya. Kalau ini pasti cuan kelas pro investor mulai ini silahkan kalian bisa dipilih ya. Pilih kalau ini yang profesional, jadi kalian bisa ketemu saya, terus belajar, terus dapat rekomendasi, materi, dan juga live trading bareng langsung dengan saya ya, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, dan kelas ini tuh khusus untuk kalian yang bagi para pemula yang nggak ngerti banget dunia pasar modal atau pensiunan ya. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, lebih baik masuk di kelas kami dulu ya. Besok nanti kita praktek langsung bareng ya di dalam saham ini ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan tinggalkan, tulis komentar kalian saham apa yang akan kita review ya. Kalau yang rekomendasi banyak, nanti kita akan review untuk kalian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.